Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maizatul Hasanah dengan NIM 2314010317. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi kami dengan yang berjudul Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Yang pertama, Surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Yang kedua, Surah An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma'uqibtum bihi wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Yang artinya, jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Yang ketiga, Surah An-Nahl ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wala tahzan alaihim wala taku fi doiki mimma yamkurun. Yang artinya, bersabarlah Nabi Muhammad, dan kesabaran itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Janganlah bersedih terhadap kekufuran mereka, dan jangan pula mempersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Yang keempat, Surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang artinya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Yang kedua, arti perkata Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Yang pertama, Surah An-Nahl ayat 125. Ada'u, ajaklah, sabil, jalan, Rabbika, Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izah, dan pelajaran, al-hasanah, yang baik, wajadilhum, dan perdebatanlah mereka, billati, dengan cara yang ia ahsan, lebih baik, inna, sungguh, a'lamu, lebih mengetahui, biman, tentang siapa, dola, tersesat, an, dari, bil muhtadin, tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua, Surah An-Nahl ayat 126. Oh, kebetum, kalian membalas. Fa'aqibu, maka balaslah. Bimisli, dengan yang setimpal. Kebetum, kalian diperlakukan, dibalas, bihi, dengannya, walain, tetapi jika, sabartum, kalian bersabar, lahua, maka sungguh ia, khairu, lebih baik, lasobirin,
bagi orang-orang yang sabar. Yang ketiga, surah An-Nahl ayat 127. Wasbir, dan bersabarlah, wama, tidak ada seburuk kesabaranmu illa kecuali billahi, dengan pertolongan Allah, wala, dan janganlah tahzan, bersedih, alaihim, di atas mereka, fi, dalam, doiki, kesempitan, kesulitan hati, mimma, ke arah apa, yamkurun, maka berencanakan tipu daya mereka. Yang keempat, surah An-Nahl ayat 128. Inna, sungguh, Allah, allazi, orang-orang yang attaqu, bertakwa, wallazi, dan orang-orang yang hum, mereka, muhsinun, berbuat kebaikan, muhsin. Yang ketiga, tafsiran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Yang pertama, surah An-Nahl ayat 125. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini memberi kesan perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti milah Ibrahim, dengan diawali dengan kata serulah, yakni lanjutkan usahamu untuk menyeru dan mengajak semua yang kau anggap sanggup seru kepada jalan yang ditunjukkan kepada Tuhanmu, yakni ajaran Islam dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka, yakni siapapun yang menolak atau meragukan ajaran Islam dengan cara yang terbaik. Itulah 3 metode dakwah yang hendaknya engkau tempuh dalam menghadapi berbagai tipe dan karakter manusia. Yang kedua adalah surah An-Nahl ayat 126, yaitu Sayyidku tidak menyebutkan asbabun nuzul ayat ini. Beliau mengatakan bahwa ini salah satu kaidah dakwah, yaitu memelihara kehormatan dan izah dakwah, sehingga dakwah tidak menjadi rendah di hati manusia, karena Allah pun tidak akan membiarkan dakwahnya terhina. Sebaliknya, Buya Hamka tidak menyebutkan bahwa ini adalah kaidah dakwah, tapi beliau memberikan contoh nyata bahwa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mendapatkan tantangan, permusuhan, dan cobaan yang berat, yang saat itu sampai terbesit di hati beliau untuk membalasnya. Yang ketiga, yaitu surah An-Nahl ayat 127, yaitu Sayyid Qutb menunjukkan dalam tafsirannya bahwa konteks ayat ini ditunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tambahkan juga berlaku kepada para penerus risalah dakwah, yaitu para dai setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga oleh Sayyid Qutb ayat ini benar-benar ditunjukkan kepada para dai untuk menerima hasil apapun dari dakwanya, karena tidak semua yang menerima dakwah Islam. Menurut Buya Hamka, kesabaran dalam ayat ini ada 2, yaitu pertama, kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian yang dihadapi Rasulullah dalam berdakwah. Beliau mengatakan, macam-macam yang akan engkau hadapi dalam sikap dan cara kaummu yang bodoh itu, yang kasar budinya, sombong sikapnya. Yang kedua,
kesabaran dalam menerima takdir Allah, bahwa setiap dakwah tidak berarti diterima oleh semua manusia. Sebagaimana dalam penafsiran beliau, janganlah bersedih, mentang-mentang mereka belum mau engkau ajak, tetapi gembiralah hatimu, sebab di samping yang masih berkeras tidak mau mengakui, yang telah tunduk pun banyak, dan telah menjadi pengikutmu yang setia. Dan jangan engkau bersempit hati lantaran tipu daya mereka. Yang keempat adalah surah An-Nahl ayat 128, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar menyeru manusia untuk menyembah Allah dengan cara yang bijaksana. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang diserukan kepada manusia ialah wahyu yang diturunkan kepada berupa Al-Quran, Sunnah, dan pelajaran yang baik, yakni semua terkandung di dalamnya berupa larangan-larangan dan kejadian-kejadian yang menimpa manusia di masa lalu. Pelajaran yang baik itu agar dijadikan peringatan buat mereka tentang pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka yang durhaka. Yang keempat, kesimpulan surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Yang pertama, surah An-Nahl ayat 125. Ayat ini menekankan pentingnya menggunakan hikmah, yaitu kebijaksanaan dan pemahaman mendalam dalam mengajak manusia ke jalan Allah. Selain itu, pengajaran yang baik, yang penuh kelembutan dan kasih sayang, menjadi pendekatan utama dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Ayat ini juga mengajarkan untuk berdebat dengan cara yang terbaik, yaitu dengan sikap santun, argumentasi yang kuat, dan pendekatan yang tidak menyakiti hati lawan bicara. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana pesan itu disampaikan agar dapat diterima dengan baik. Allah juga mengingatkan bahwa hanya Dia yang mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Yang kedua, surah An-Nahl ayat 126 memberikan pedoman tentang keadilan dan kesabaran dalam menghadapi perlakuan yang tidak adil. Ayat ini mengajarkan bahwa jika seseorang membalas tindakan yang merugikan, balaslah tersebut ditetapkan tidak melebihi apa yang diterima. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan tidak melampaui batas dalam membalas perlakuan buruk. Namun, ayat ini juga menggarisbawahi bahwa kesabaran adalah pilihan yang lebih baik dan lebih mulia. Dengan bersabar, seseorang menunjukkan kekuatan karakter dengan keimanan yang mendalam, serta memperoleh pahala yang besar dari Allah. Yang ketiga yaitu surah An-Nahl ayat 127 yang mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup, terutama dalam konteks dakwah dan perjuangan. Ayat ini menegaskan bahwa kesabaran sejati hanya dapat dicapai dengan pertolongan Allah dalam menghadapi penolakan atau tipu daya dari orang-orang yang menentang. Seorang muslim dianjurkan untuk tidak bersedih hati atau merasa sempit di dada. Ayat ini memberikan penghiburan dan dorongannya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah surah An-Nahl ayat 128 menekankan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebajikan. Ayat ini memberikan penghiburan dan dorongan kepada umat Islam untuk senantiasa
menjaga ketakwaan, dan berbuat baik dalam setiap aspek kehidupan. Ketakwaan mencangkup perintah Allah, menjauhi larangannya, serta menjaga diri dari perbuatan yang dapat mendatangkan murkanya. Sementara itu, melakukan kebaikan mencangkup tindakan yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Yang kelima, kaitan relevansi surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 dengan pendidikan. Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 memiliki relevansi yang mendalam dengan dunia pendidikan, khususnya dalam membentuk metode pengajaran yang efektif dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Ayat 125 menekankan pentingnya hikmah, mau'izah hasanah, dan perdebatan yang baik dalam menyampaikan kebenaran. Dalam konteks pendidikan, hikmah dapat diartikan baik dalam menyampaikan kebenaran dan dapat diartikan sebagai kebijaksanaan seorang pendidik dalam memahami kebutuhan dan karakter peserta didik. Dan ayat 126, tekanan keadilan dan kesabaran yang relevan dalam pendidikan sebagai dasar dalam menghadapi tantangan baik dari peserta didik maupun lingkungan. Yang ayat 127 mengajarkan pentingnya keteguhan hati dan kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi rintangan. Dalam pendidikan, ini relevan bagi pendidik dan peserta didik untuk dapat bersemangat dan percaya diri melalui kegagalan atau tantangan. Ayat 128 menekankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Dalam pendidikan, ini mengingatkan pentingnya integritas moral dan etika dalam setiap aspek pembelajaran. Pendidik dan peserta didik yang bertakwa dan berbuat baik akan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan produktif. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter yang mulia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.